Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang biomimikri alat pendeteksi sampah organik dan non-organik, terinspirasi dari sensor lebah, yang beranggotakan Anggraini Mahadewi dari Teknik Sipil, Muhammad Iwan Evandri dari Teknik Sipil, Laira Salsabila dari Teknik Sipil, Muhammad Faris Rebika dari Teknik Geomatika, Yohana Oktavi Fiona Manurung dari Teknik Geomatika, Yoga Maulana dari Teknik Geomatika, Khairunas Abdul Rashid dari Teknik Perkeretaapian, Dela Nur Rahma dari Teknik Perkeretaapian, Natalia Arwan dari Teknik Perkeretaapian. Jika kita amati lebih dekat, sebenarnya ada banyak hal yang dapat kita pelajari dari alam. Tak jarang, alam menyediakan solusi yang tidak selalu kompleks atas masalah yang dihadapi oleh manusia. Biomimikri, demikian istilahnya, adalah suatu pendekatan inovasi pengembangan produk dan teknologi baru dengan meniru dan mengadopsi inovasi yang telah ada di alam. Biomimikri adalah suatu proses peniruan inovasi yang ada di alam, kemudian mengaplikasikannya pada teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, yang dimana harapannya dapat menerapkan sistem yang ada di alam sebagai acuan desain, dan manusia juga dapat mengembangkan produk dan teknologi yang lebih ramah lingkungan, berkelanjutan, dan menjawab tantangan teknologi yang dihadapi oleh manusia. Seperti saat ini, banyak sekali sampah yang dapat didaur ulang dan tidak. Sebut saja sampah organik dan anorganik. Tetapi, masyarakat tidak mengetahui karena tidak tahu definisi dari sampah organik dan anorganik. Karena itu, berikut pengertian dari sampah organik dan anorganik. Sampah merupakan sisa materi dari suatu produk yang sudah tidak digunakan yang berasal dari sampah organik atau anorganik. Sampah organik adalah sampah yang dapat terurai dan dapat diolah kembali menjadi kompos. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai namun dapat didaur ulang menjadi sesuatu yang baru. Karena hal tersebut, permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan yaitu masyarakat sulit membedakan tempat sampah organik dan anorganik. Dengan kejadian tersebut, suatu inovasi yang dapat diambil dari sensor lebah ialah dengan membuat atau merancang tempat sampah menggunakan sensor alat yang bisa memilah sampah yang dapat membantu mencegah terjadinya pencemaran dan dapat lebih mudah untuk mendaur ulang sampah. Hal yang kita lakukan yaitu sensor alat tempat sampah yang digunakan terinspirasi dari sensor lebah, di mana sensor lebah dapat mendeteksi bunga yang telah melewati penyerbukan. Karena itu, sensor tempat sampah organik dan atau anorganik menerapkan dari sensor lebah. Sensor ini akan otomatis menempatkan sampah dan memisahkannya ke sampah yang seharusnya, yaitu organik atau anorganik. Pembahasan. Pada alat ini secara spesifik mengambil indera keenam lebah yang dapat mendeteksi gelombang listrik di sekitarnya, sehingga lebah dapat mengetahui bunga mana yang sudah diserbuki atau belum. Saat lebah mengepakkan sayap, ia menghasilkan gelombang elektrik positif, dan dia mentransfer beberapa gelombangnya ke sebuah bunga saat ia mendarat. Desain alat. Alat ini didesain dengan rancangan agar dapat mempermudah mendeteksi sampah organik dan non-organik, di mana hal tersebut didasari sensor lebah yang dapat membedakan bunga yang sudah diserbuki atau belum. Dengan adanya alat ini, mempermudah kita untuk menentukan sampah organik dan non-organik, sehingga memudahkan pembuangan dan pengelolaan sampah kembali. Selain itu, mengurangi polusi udara dan membuat lingkungan menjadi lebih baik karena tidak terjadinya penumpukan sampah yang menjadi sarang kuman dan bakteri. Mekanisme alat tersebut yaitu: yang pertama, mekanisme alat untuk membedakan sampah organik dan non-organik dengan menggunakan metode sampling, yaitu dengan proses melakukan input data ke sensor alat. Dengan data ini, dapat ditentukan jenis sampah yang akan dibuang termasuk sampah organik dan non-organik. Kemudian, sensor akan memberikan muatan kepada sampah yang telah ditentukan. Apabila sampah tersebut merupakan sampah organik, maka akan diberikan muatan sebesar 10 dan non-organik akan diberikan muatan sebesar 20.
Yang ketiga, alas tempat diletakkan sampah saat melakukan sensor akan terbuka sesuai dengan sampah dengan besar muatan yang diperolehnya. Jika bermuatan 10, maka bagian yang terbuka yaitu sampah organik, dan bila bermuatan 20, yang akan terbuka adalah bagian sampah non-organik. Proses ini akan memakan waktu yang sangat singkat. Selanjutnya kita masuk ke bab yang terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang bisa diambil ialah produk sampah semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah produk dan pola konsumsi masyarakat. Permasalahan sering terjadi di lingkungan sekitar yaitu banyak masyarakat yang tidak memisahkan sampah organik dan anorganik saat pembuangan. Salah satu penyebabnya adalah masyarakat tidak dapat membedakan sampah organik dan anorganik. Permasalahan sering terjadi tersebut menemukan inovasi baru yaitu membuat atau merancang tempat sampah menggunakan sensor alat yang bisa memilah sampah. Alat tersebut terinspirasi dari sensor gelombang listrik lebah, di mana sensor lebah dapat membedakan bunga yang sudah diserbuki atau yang belum diserbuki. Begitu juga dengan tempat sampah yang dapat mendeteksi sampah organik dan non-organik. Terciptanya alat pendeteksi sampah organik dan non-organik diharapkan dapat memecahkan permasalahan masyarakat yang sulit mengategorikan sampah, serta juga dapat mempermudah pekerjaan dalam memilah dan mengelola sampah. Terima kasih sudah menonton. Semoga apa yang kami jelaskan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih, sampai jumpa.